Halo semuanya, kembali lagi ke podcast AKM. Untuk hari ini kami akan mendiskusikan tentang difeksi athletics dan gimnastik di dalam film. Pertama-tama mulainya dari saya aja ya, soalnya kan saya Iya. hostnya untuk hari ini. Yes, Nama sir. saya Ya, betul. Kaisan, atau dipanggil Kai juga gak apa-apa. Terus ini Hmm, Adam sama Muza. yes. Hello. Hello. Mulai kayak. Oke oke. Untuk yang pertama, saya cum saya kebanyakan dari film ini belum pernah nonton sih, tapi, untuk film pertama itu namanya Full Out, yang based dari true story of Ariana Berlin, an elite gymnast yang apa tuh, yang mengejar mimpinya untuk menjadi, olimpiade, untuk masuk ke olimpiade. Hmm, Habis itu The Gabby Douglas Story, um, and it's a biopic tentang Gabby Douglas, dan mengcover childhoodnya, uh, dan kalau nggak salah juga sampai sekarang dia di Olimpiade juga. Selain itu ada Rising the Bar. Um, hmm. ini tentang remaja Amerika yang pindah ke Australia dan balik lagi ke dunia gimnastik kompetitif, mmm, dan selanjutnya saya akan pindah lebih ke atletik. Untuk yang pertama kayaknya Hmm. mungkin semuanya udah pernah dengar minimal, Space Jam atau Space Jam: A New Legacy tentang Looney Tunes yang akhirnya ikut main Ya. basketball sama basketball famous world star such as seperti LeBron James gitu-gitu. Hmm, hmm, Okay, another thing is When the Game Stands Tall. Uh, dan ini tentang journey football coach yang nge-guide high school team um, ke dalam kompetisi gitu. Habis itu untuk yang ini agak populer tapi saya belum pernah nonton Creed yang dua gitu. Dan Oh, ini itu film boxing itu ya. iya film boxing itu. Michael Jordan kan kalau nggak salah. Kok B. Michael Jordan? Jordan. Michael Oh, Michael Jordan. B. Michael Jordan, Jordan. beneran. Iya benar Michael B. Jordan. Ya, sotoy, sotoy. The cast, yeah, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Michael B. Jordan. Wis tuh kan, Michael B. Eh, Jordan. ya jadi kalau dari saya ya itu aja sih. Apa kalian ada yang udah pernah nonton? So saya kebanyakannya belum. Aku sih beberapa sih tadi yang ku denger baru tahu juga sih. And like Hmm, palingan dari tadi yang udah disebutin sama kamu guys, paling baru dua doang yang ku nonton. Hmm. Apa about you, Adam? Buat aku sih, jujur saja nggak ada sih film dari kecuali Space Jam. iya Selain Space itu, Jam. selain itu setiap film yang ada di kedua list yang udah dibahas tadi saya belum pernah nonton. Hmm, Jadi nggak ada opini sih. Tapi buat ya Space Jam menurutku Space bagus. Jam. Yap, Space Jam. Kayaknya Kalau Fani kita juga itu wow. semua Space Jam ya yang udah pernah nonton. Iya pasti itu udah pasti itu childhood. Childhood. Kalau yang baru udah nonton belum? Yang baru aku Belum. juga udah nonton waktu itu. Aku belum Bukan yang juga. lama yang baru. Mendingan aku bingung sih soalnya dua-duanya sama-sama tentang basket gitu. And like Ya mungkin secara opini aja. secara opini ku sih aku bilang sih lebih bagus yang baru ya. Cause like you know Hmm, Hmm. animasinya lebih bagus plus lebih smooth. Hmm. hmm. Tapi bukannya lebih lebih enakan karakternya dilukiskan lewat 2D ya selain 3D. Oh Iya. sekarang 3D ya? Iya 3D Aku jelek. Rasa aku Oh kayaknya nggak 3D. inget bentar. Kayaknya bukan 3D deh. Nah, ada kan bagian filmnya di mana mereka dipakai 3D. Mungkin cuman oh enggak, iya benar 3D. Sumpah Ya tapi mungkin kalau aku ini itu nonton cuman aku nonton kok kira 2D anjir sumpah.
Ya, ya udahlah, ini juga cuman opini. Sekarang siapa yang mau? Adam lah. Adam, oke. Oh saya, ya udah. Buat artikel yang saya pilih justru dua-duanya lumayan menarik ya. Kita mulai saja dulu dengan yang gimnastik. Ntar saya menjelaskan bagian apa yang membuatku tertarik. Tapi sebelum itu kita akan jelaskan artikel mengenai gymnastics. Judulnya The 10 Best Gymnastic Movies Ranked by IMDb. Jadi di sini ada film. Kita akan bacakan sekarang. Ada A Second Chance yang dirilis pada tahun 2011, Charlie's Angels Full Throttle yang dirilis pada 2003, Wait, Raising the what? Bar Bentar. 2012. Apa tadi Charles say? Wait. Wait. Charlie's Angels. Wait. Kenapa, boy? Is Kenapa that emang? is that a I mean, gymnastic? technically, Kaisan, their spy moves is technically Bentar, gymnastic nih. moves. Bentar saya jelaskan nih. Bentar. Oke. Nih, yang membuat list ini lumayan unik ya. Bentar. Mhm. Selanjutnya ada nih, lumayan mengagetkan juga ya. Final Destination 5 2011. Wait, what? Ini tuh mungkin kayaknya lebih ke film yang include gimnastik, tapi bukan. Ya ini saya jelaskan bentar ya sabar. The Yeah. Bronze 2015, Never Been Kissed 1999, The Spy Who Dumped Me 2018, State 2006, The Gabby Douglas Story 2014, dan terakhir Old School 2003 nih. Dan yang membuat list ini lumayan unik dan membuatku tertarik adalah bahwa banyak film yang di list di sini memang bukan berfokus hanya pada gimnastik ya, tapi mempunyai bagian ceritanya di mana karakternya harus melakukan aktivitas gimnastik. Tapi yang membuatku merasa gimana ya? Ya tertarik sih adalah bahwa gimnastik yang mereka tunjukkan di film ini walaupun memang bukan filmnya tentang gimnastik memang akurat dan it fits with how gymnastics works in real life. So it shows that the filmmakers mereka peduli tentang gymnastics and they care about how gymnastics is portrayed even if the movies don't center only on gymnastics, and that's very interesting. Gimana? Ya, Kalian ada opini nggak? tapi kayaknya kan untuk ke-perform gimnastik itu pasti perlunya gymnast ya. Jadi kayaknya ya that's a Palingan bakal pakai stunt double atau gimana? Iya, tapi kan stunt double juga harus pasti tahu cara nge-performnya secara gymnast Memang. gitu kan ya. So ya. Mereka sangat mempedulikan apa ya akuratnya bagian akuratnya kita bilang. Ya. Muza gimana opininya? Itu kok kebanyakan dari tadi yang dibilang film action juga ya? Ya. Emang kalau action bakal ada sih ya nggak? Soalnya lebih banyak stunts. Pasti. Menarik juga sih milihnya film action tapi ada gimnastiknya gitu, ada elemen gimnastiknya. Nah, selanjutnya untuk list kedua kali ini adalah judulnya 5 Most Accurate Depictions of Athletics in Anime and the 5 Least Accurate. Let's go. Anime sucks, bro. Anime sucks. Come on, let's go. Accurate. 10 ya, nomor 10 accurate. Yuri on Ice. Oh. Inaccurate. We were born to make history. Oh no. Inaccurate. Prince of Tennis. Nggak tahu itu apaan. Accurate. Hajime no Ippo. Inaccurate. Ice Shield 21. Accurate. Ping Pong the Animation. Inaccurate. Baki. Accurate. Baki. IQ. Inaccurate. Inazuma 11. Accurate Slam Dunk. Dan terakhir 11, that's childhood. Slam. Dan terakhir inaccurate Kuroko no Basket. Dan
artikel ini juga membuatku menjadi lumayan tertarik ya, soalnya ini menunjukkan bahwa walaupun ada anime atau bilang saja film atau series apapun, Ya, walaupun tapi mereka apa ya, they market themselves as being about anime, as only being about sports. Sometimes they don't even follow the actual rules of the sports and they're not accurate. But what's interesting, yang membuatku sangat apa ya, intrigued, is that it doesn't affect the popularity. Many of these anime, despite not being accurate representations of athletics, they're still very popular, like Kuroko no Basket ya. atau Baki. Tapi kan itu juga karena the main purpose of the media itu kan yang media yang digunakan apa anime, film, Hmm. series itu kan the main purpose is to entertain, not Hmm. really be accurate. Biasanya Hmm. akurasi itu untuk just like a side thing that some people wanna, you know, consider. Terus juga depending on this type of series, it might hinder its performance. That's true, but wouldn't you think that people who actually play the sports that they watch in these anime would prefer more accuracy so that they can project themselves more into the characters in the show? Well, I I mean, understand that logic. Yeah. Yeah. again, it's anime. What's Sometimes their moves doesn't make any sense. yeah, Yeah. like I Like said. imagine you playing football and then randomly there's a freaking big wall out of nowhere. Yeah, or a dragon. Yeah, Like a exactly. dragon. Emang apaan Uh, sumpah. Shaolin Soccer. tapi ya, menurut aku ya itu kan juga untuk entertainment. Terus Hmm. like I said, even though ada yang inaccurate dan juga popular, tapi juga ada yang accurate dan popular. So if Hmm. it bothers you, you can always just not watch it. Ya, Tapi ya, tapi ini terus list ini menunjukkan bahwa yang paling apa ya, yang harus diprioritaskan agar sebuah series film atau anime bisa menjadi populer atau apa ya, di, di memiliki banyak fans jika cerita sama karakternya bagus, bukan iya. bukan kreasinya sih. Mhm. Gimana Mas ya? Ada tanggapan, pendapat gimana? Tanggapanku itu sih tadi sih kalau tentang anime. Hmm. Sometimes Hmm. anime make sense, but again they don't make sense. Like example, Yes. kayak salah satu film series Indonesia itu bukan series sih, lebih ke Yang apa? sinetron. Tendangan Oh, si kampung. Madun. Apaan? Yo, you guys don't know Tendangan si Madun? Yang saya tahu cuma bola kampung doang. Please lah. Bola kampung. Bola Bola, kampung gimana tuh? bola kampung. Oke, jadi ini coba Ya, coba coba Musa jelasin deh. Cerita TV show itu gimana? Oh, aku ya. Sekarang aku ya. Boleh, boleh, boleh. Aku ya, Lanjut. gitu mulainya lanjut. dari yang atlet. Yang atletik ke gimnastik dulu nih. Eh, Kasih. terserah sih. Hold on. Kalau kita kayaknya gimnastik deh, tapi kalau kamu terserah. Bentar ya. Tapi kalau sambil nunggu ya, kalau dilihat perasaan yang kita tahu itu rata-rata atletik ya. Kalau film, Iya. series gitu-gitu, yang kita udah Jarang pernah sih nonton tuh gimnastik. atletik, gimnastik. Rasanya kasihan ya. Tapi Ah, juga diportray di kayak action movies juga sih. Kan kayak hmm. tadi apa yang ada udah lupa sedikit. Mhm. Ya, yang ada di situ juga. Hmm. Hmm. Okay, Hmm. anyways, I Hmm. think it's my turn. Yes. Yep. Yeah, good. So mine first one it's about the gymnastic duluan. Yeah. Okay, so the first movie is called Full Out. It's not a Fallout, it's a Full Out. Full out. Full out. Yes, not a Fallout. Okay, kalian jangan jadi game. Hmm.
Uh-huh. Oh, Fallout. Mhm. It's belum pernah ada di bioskop sih, tapi ini lebih kayak ini dia ke TV movie gitu. Hmm. Uh-huh. Airingnya di mana? I'm not sure, it doesn't say anything here. Oh god. Aku dari Hmm. research aku di Netflix. Ya. Okay, Netflix then. But it's an old movie though, 2014. Hmm. Hmm. And then the second movie, it's called Stick It. Stick Ya, it. Yes, Stick It. Stick It. Yeah. Again, it's Uh-huh. about gymnastic, and it's an old movie, Hmm. 2006. Mhm. Mhm. Go on, go on. And the third one, we on. have Raising the Bar. Hmm. Yeah. Mhm. Rasanya itu ada di list aku deh kalau nggak salah. Ya sama. Yeah, I think. Raising Tapi the aku nggak tahu sih tadi aku mention atau enggak. Again, it's about gymnastic again. And Course. Goalies 2006, which is 2016. Hmm. That's all for me. And for the last one, it's the sports. Hmm. Yeah. Kalian dari tadi kan dari luar negeri semua kan. Why not we go to the Indonesia part of the sports movies? Yes, please. Pride. Come on. Okay, so the first one we have a movie called King. Nah, King. King. Bukan lagunya yang ini ya, Judulnya King. Ariana itu. You are King. Kebanyakan anime. Yeah. It's about bulu tangkis Indonesia. It's about a true story bulu tangkis legendaris Indonesia namanya Liam Sweking. Sweking. Dia orang Indo. Kayaknya Cindo deh, Cina Indo. Oh, Cindo. Oke. Namanya kayak bule sih, Sweking. Let me actually search it up. I don't want to make mistakes here. Silakan. Yeah, let me search it up. I think he is. Yeah, he's the king of bulu tangkis Indonesia. I see. Nice. Alright. And the second one, kayaknya dari kalian udah ada yang nonton deh, Tiga Sri Kandi. It's about yang panah itu. Mana? Don't tell me you guys don't know. Apa? Tiga Sri Kandi. Sri Kandi. Aku jarang nonton film bioskop gitu sekarang soalnya. No, it's an old movie. It's 2016. Oh, in that case, I don't know. Oh, come on. Kayaknya ini aku udah pernah deh. Kalau nggak salah. Kayaknya. Kalau buat saya sih kelihatannya familiar, tapi nggak tahu pernah nonton atau enggak. Lagian ini kan juga filmnya udah lama ya. Nggak lama-lama sih. Tapi ya udah kayak berapa? 7 for tahun. the last movie, kalian masa nggak tahu sih Susi Susanti? Iya tahu Susi Susanti. About you ada? Masa lu nggak tahu sih? Apa sih? Apaan? Susi Susanti. Ntar, gimana Susi? Come on! Oh, come on, Adam. How dare you don't know Susi Susanti? Susi Susanti atlet nih. Katanya dia atlet bulu tangkis. Dia pasti pro bulu tangkis ya. Yes, sir. Iya dong, gue tahu. Dia kalau nggak salah menang Olimpiade ya? Atau wait. Nih, iya dia menang medali emas Olimpiade Barcelona di tahun 1992. Wow. Tua ya? Bukan ya. Maksudnya udah lebih tua ya. Jadi masih kayaknya bentar. Sih kayaknya. Susi Susanti. Iya 50 tahun. Susanti. Wikipedia. Oh enggak guys, udah bentar. Highest ranking one woman singles. Yes, guys, highest ranking one woman singles, gue tau banget. Highest ranking.
Gue tau nggak banget ini. Nama aslinya, nama Cinanya Ong Lian Hyang. Pasti kalian nggak tahu. Lian Hyang. Aku punya pacar Cina, tapi kayaknya dia nggak ngerti juga deh ada mau ngomongnya apa. Kayaknya itu pronunciasi salah semua deh. Bisa lah nih. Ong Lian Hyang. Ong Lian Hyang. Tuh, Apa sih ya? akurat. Gak jelas banget. I don't think that's how you speak Chinese. Ong Lian Hyang. Ong Lian Hyang. Tuh, Adam, akurat. you're a budo, bule Indo. Boleh. Tapi kalau kelihatan dari list yang atletik dari kamu, film Indonesia banyak badmintonnya ya? Iya, kan Indonesia kan emang populernya di bagian badmintonnya. Iya sih. Soalnya cewek tuh yang berbakat tuh kalau orang Indonesia. Tapi kan yang pertama cewek, untuk yang pertama cowok kan? Kan kedua cewek. Ya, yang pertama itu yang cowok, yang raja itu, raja Oh iya, bulu juga ya. tangkis. Nah, yang kedua itu baru yang cewek, Susi Susanti. Masa ada Ong Lian parah Hyang. banget. Apa pula? Perasaan namanya keren banget, Raja Bulu Tangkis. Representing Indonesia, gila. Wow. Yes, sir. Oh. Kayaknya itu aja deh untuk kita Dan hari ini. juga ya. Kita Itu recordingnya udah udah 21 menit loh. Oke, Oh. ya udah, semuanya itu lahir dari Ini mau podcast kami hari 14. ini. 14 atau? Ya udahlah, selesai aja juga kan kita kayak udah Ya, silakan yang outro siapa? Oke, ya sudah, saya sebagai host untuk hari ini. Ya udah, semuanya itulah akhir dari podcast kami hari ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini. Bye bye. Bye bye.